pedang yang jelas bergema di langit. Segera, cahaya pedang pelangi melintas dari gunung di belakang sekte mistik laut. Dalam beberapa napas, itu muncul di langit di atas tanah terbuka yang berantakan ini. Cahaya pelangi tersebar, menampakkan sosok manusia di dalamnya. Dia mengenakan gaun hitam. Rambut hitamnya yang halus dengan lembut mengalir di bahunya, melewati pinggangnya yang cantik dan berkumpul di dekat punggungnya. Alis wanitanya tampak seperti gambar sementara kulitnya seperti salju es. Wajah cantiknya agak kurus tetapi secara kebetulan membentuk kontur sempurna yang menyebabkan orang tanpa sadar mengeluarkan pujian di dalam hati mereka. Gadis yang cantik. Wanita yang tiba-tiba muncul juga kaget karena kekacauan di tanah terbuka. Tatapannya segera beralih ke Yun Yun di langit yang menatapnya dengan tatapan kaget. Wajah cantik yang sepertinya hancur karena pukulan segera mengungkapkan senyum yang menggerakkan hati. Suara jernih yang dipenuhi kesenangan terdengar dari langit. Guru. Yanran, kamu benar-benar telah menembus gerbang hidup dan mati? Yun Yun sangat bersukacita saat dia melihat wanita yang sedikit lebih dewasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Mendengar cara Yun Yun ditangani, wanita yang muncul secara mengejutkan adalah orang yang memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Xiao Yan, Nalan Yanran. Sayap Douki di punggung Nalan Yanran sedikit mengepak saat dia dengan cepat bergegas ke sisi Yun Yun. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia menekan alisnya dan bertanya, "Guru, apa yang terjadi dengan sekte mistik laut?" Senyum di wajah cantik Yun Yun sedikit ditarik ketika dia mendengar ini. Suaranya agak sedih saat dia berkata, "Yanran, sekte mistik laut, mungkin sudah selesai." Tubuh indah Nalan Yanran bergetar. Dia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tatapannya dengan cepat menyapu tanah terbuka secara detail dan matanya segera menyusut saat mereka berhenti di atas Yun Shan dan para sesepuh yang telah kehilangan nyawa mereka di tanah terbuka. Sok melayang ke matanya. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, "Ini, siapa yang melakukan ini?" Mata Nalan Yanran berbalik ke arah langit sementara mulutnya mengucapkan kata-kata ini. Dia tiba-tiba menegang saat menghadapi sosok berjubah hitam yang agak familiar itu. Tatapannya membawa beberapa ketidakpercayaan saat perlahan bergeser ke atas sebelum akhirnya berhenti di wajah yang ditutupi dengan jejak darah. Kamu Xiao Yan? Mengapa Anda di sini?" Meski wajah itu berlumuran darah segar, Nalan Yanran tetap bisa langsung mengenalinya. Dia menjerit tak disengaja saat melakukannya. "Tidak terduga bahwa kamu juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun." Xiao Yan juga agak terkejut saat mempelajari Nalan Yanran. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir juga berada di puncak kelas Do Wang saat ini. Selain itu, melihat tren fluktuasi auranya, itu benar-benar memiliki jejak untuk dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang kapan saja. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan ini. Dia telah berlatih dengan pahit selama 3 tahun dan mendapat bantuan dari menelan, Fallen Heart Flam, untuk mencapai tahap ini. Tidak terduga bahwa wanita ini, meskipun douki di tubuhnya mungkin kuat, itu tidak benar-benar miliknya. Dari kelihatannya, dia tampaknya mewarisi kekuatan. Hanya ketika dia benar-benar menyempurnakan kekuatan ini, dia akan bisa mengendalikannya dengan sempurna. Dari kelihatannya, ini seharusnya semacam warisan dari sekte mistik laut. Keberuntungannya memang cukup bagus. Yao Lao di sampingnya perlahan berbicara. Mengingat matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat situasi di dalam tubuh Nalan Yanran secara sekilas. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar Yao Lao mengatakan ini. Tidak peduli bagaimana dia tumbuh, dia masih memiliki keinginan untuk bersaing dengan wanita yang hampir menjadi istrinya ini. Kaulah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada sekte mistik laut? Nalan Yanran perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia segera sepertinya mengerti sesuatu saat tangannya yang halus menunjuk ke bawah dan berbicara dengan marah, "Xiao Yan, kamu bisa datang dan mencari saya jika Anda memiliki masalah. Mengapa Anda harus menemukan masalah dengan sekte mistik laut? Hal-hal itu saat itu sudah lama diselesaikan. Tidak terduga bahwa Anda sebenarnya tidak melupakannya. Apakah kamu masih dianggap laki-laki? Ini tidak ada hubungannya denganmu."
tidak perlu disalahkan untuk semuanya. Kamu tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan itu. Suara Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik Nalan Yanran yang marah. Sekte Mystic Cloud telah menyebabkan ayahku hilang, kakakku menjadi cacat, dan bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiao saya. Mengingat perseteruan darah ini, apakah Anda mengharapkan saya untuk bertindak seperti orang suci dan dengan murah hati melupakan tindakan seperti itu? Jika seorang pria bertindak seperti ini, apa bedanya dia dengan seorang pengecut? Wajah cantik Nalan Yanran sedikit berubah saat mendengar suara dingin Xiao Yan yang hampa dari perasaan apapun. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kamu berbicara omong kosong. Mengingat posisi sekte Mystic Cloud kami di Kekaisaran Jiama, bagaimana mungkin kita melakukan hal-hal itu pada klan Xiao? Gurumu ada di sampingmu. Mengapa Anda tidak membuka mulut dan bertanya? Dengan begitu, Anda akan tahu hal-hal seperti apa yang telah dilakukan oleh sekte Mystic Cloud yang mulia yang Anda bicarakan selama beberapa tahun ini. Xiao Yan mengejek menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tatapan Nalan Yanran beralih ke Yun Yun di sisinya ketika dia mendengar ini. Yang terakhir, bagaimanapun, mengalihkan pandangannya dari wajah cantik Nalan Yanran yang agak pucat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, saya juga telah menjadi tahanan rumah selama beberapa tahun ini. Hal-hal itu adalah semua hal yang dilakukan oleh kakek gurumu dalam kekeruhannya. Kepala Nalan Yanran langsung terasa pusing saat mendengar kata-kata masuk oleh Yun Yun ini. Apa yang terjadi pada sekte Mystic Cloud selama beberapa tahun ini? Mengingat posisi luar biasa dari sekte Mystic Cloud, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan kasar dan tidak masuk akal seperti bandit semacam ini? Sebelumnya, kakekmu dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Namun, pada akhirnya, rohnya direnggut paksa oleh iblis ini. Roh dari beberapa sesepuh lainnya juga ditelan olehnya. Kemarahan sekali lagi melonjak ke wajah cantik Yun Yun ketika dia berbicara tentang ini. Dia menoleh dan menghadap pelindung Wu, yang mengenakan baju besi hitam gelap yang aneh itu. Dia tergantung di langit dan berbicara dengan marah. Meskipun hati Nalan Yanran sekali lagi terkejut ketika dia mendengar Yun Yun menyebutkan bahwa Yun Shan dikalahkan oleh Xiao Yan, tatapannya dengan cepat beralih ke pelindung Wu di langit. Matanya menyipit dan wajahnya yang cantik perlahan menjadi serius. Dia samar-samar bisa merasakan orang misterius ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan menjelaskan kepada Anda setelah semuanya selesai. Sekarang, kita harus membalas dendam untuk para sesepuh yang rohnya telah ditelan lebih dulu. Yun Yun melambaikan tangannya. Wajah cantiknya dengan cepat menjadi dingin saat tatapannya menyapu kabut berwarna putih yang melonjak keluar dari murid-murid Mystic Cloud Sect di bawah. Dia menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada Nalan Yanran, Yanran, bantu aku mengendalikan formasi. Iya. Meskipun Nalan Yanran agak tidak berdaya saat menghadapi pergantian peristiwa yang tak terduga setelah meninggalkan retretnya, dia memilih untuk segera mengikuti kata-kata Yun Yun. Yun Yun tidak menunda lebih lama lagi ketika dia melihat Nalan Yanran mengangguk. Segel tangannya berubah dan kabut energi berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar di bawah dengan cepat melayang. Akhirnya, mereka berkumpul di sampingnya seperti lautan awan. Yun Yun melambaikan tangannya yang halus saat berada di tengah lautan awan. Hanya 3 tetua yang tersisa juga bergegas dan segera muncul di lautan awan. Tangan mereka melambai dan awan berwarna putih dengan cepat berfluktuasi, membawa riak energi yang kuat. Menutupi formasi awan matahari. Tangisan dingin dipancarkan dari mulut Yun Yun. Segera, lautan awan berfluktuasi dan diaglomerasi menjadi pedang energi besar, berukuran lebih dari 100 kaki dan ditutupi dengan garis awan misterius. Pedang besar itu bergetar sedikit, dan energi kuat yang terkandung di dalamnya mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Setan, pergi dan mati! Tangan Yun Yun dengan kejam memukul gagang pedang dan pedang besar itu segera bergegas menuju pelindung Wu di langit. Ceka-ceka, kamu ingin berurusan dengan pelindung ini dengan formasi yang rusak? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Pelindung Wu menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pedang besar yang ditembakkan sambil membawa aura pedang yang tajam. Dia segera mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum melambaikan lengan bajunya.
Kabut berwarna hitam aneh keluar dari lengan bajunya sebelum menutupi pedang besar di dalamnya. Kabut berwarna hitam sepertinya mengandung kemampuan yang sangat korosif. Saat kabut hitam melakukan kontak dengan pedang awan yang sangat besar, dengan cepat merusak semua energi besar yang terkandung dalam yang terakhir. Di bawah korosi kabut hitam yang tidak biasa ini, Yun Yun kehilangan hubungannya dengan pedang besar itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan pedang besar berwarna awan dengan cepat menjadi lebih redup sebelum benar-benar menghilang. Serangan kuat yang mengumpulkan semua kekuatan para ahli dari sekte Mystic Cloud sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun pada pelindungmu saat ini. Ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran sedikit berubah ketika serangan itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan pelindungmu jauh melebihi harapan mereka. Brengsek! Yun Yun dengan kejam mengatupkan gigi peraknya tetapi tidak mau menyerah. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi tiba-tiba. Lalat yang menjengkelkan. Wajah pelindungmu juga tenggelam saat melihat Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang dari yang pertama telah menyebabkan dia menjadi sedikit kesal. Dia segera menjerit rendah, gelap, dingin. Energi gelap dan agung yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu membentuk tangan berwarna hitam besar, berukuran lebih dari 100 kaki, di udara. Akhirnya, itu menabrak dengan keras ke arah posisi di mana lautan awan berada. Bang! Suara itu muncul satu demi satu. Sidik jari energi berwarna hitam sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Yun Yun dan yang lainnya di depan mata terkejut mereka. Itu segera hancur dengan marah. Energi menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan Douki murid-murid Mystic Cloud Sekte diaglomerasi untuk terguncang sampai retak. Mengangkat ruk. Ruk. Suara itu memekakkan telinga. Para murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini juga terlibat ketika lautan awan pecah. Segera, sebagian besar orang di bawah menampilkan wajah pucat saat mereka tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Yun Yun, Nalan Yanran, dan tokoh-tokoh lain di langit dengan cepat mundur. Mereka hanya menstabilkan diri beberapa saat kemudian. Semua wajah mereka sangat jelek. Tidak terduga orang ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka bahkan tidak dapat bertahan satu pertukaran dengan pihak lain. Hari ini, langit benar-benar ingin menghilangkan sekte Mystic Cloud kita. Mata cerah Yun Yun dipenuhi dengan kekalahan saat kepahitan merembes keluar dari sudut mulut mereka. Nalan Yanran di sampingnya juga mengatupkan giginya erat-erat. Bertemu musuh yang tidak bisa dia lawan saat dia meninggalkan retretnya merupakan pukulan besar baginya. Target pelindungmu jelas bukan sisa-sisa sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Yao Lao setelah mendorong kembali kelompok Yun Yun. Dia mengungkapkan senyum gelap dan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh padat yang bergema di langit. Ceka-ceka, hari ini, tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri. Aku ingin roh dan aku juga ingin orang-orang dari klan Xiao. Ekspresi Xiao Yan dan Yao Lao sedikit berubah saat mereka melihat Protektor Wu mengalihkan pandangannya dan mengubah targetnya menjadi mereka berdua. Sebelumnya, dia bermain imbang dengan Yao Lao. Namun, sekarang dia telah menelan roh Yun Shan dan beberapa sesepuh Mystic Cloud Sekte, kekuatannya telah melonjak. Dengan peningkatan kekuatan ini, Yao Lao pasti akan kesulitan bersaing dengannya. Mengingat kondisi Xiao Yan yang terluka parah saat ini, tidak mungkin baginya untuk bertahan bahkan satu pertukaran dengan Protektor Wu. Oleh karena itu, jika dia dengan paksa mencoba bertarung, dia tidak hanya tidak dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada Yao Lao tetapi juga akan menyebabkan Yao Lao harus mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya. Bertarunglah dengannya. Xiao Yan mengepalkan tangan kirinya erat-erat dan menggertakkan giginya dengan kejam. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Jika orang ini benar-benar ingin menyakiti Yao Lao, dia akan menyebabkan orang ini merasa tidak enak bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Yao Lao perlahan meraih tangan Xiao Yan saat pikiran ini bertahan di hati yang terakhir. Dia tersenyum dan berbicara dengan lemah, serahkan dia padaku. Kamu harus pergi ke sisi Hai Bodong. Xiao Yan kaget. Dia menoleh dan menatap wajah Yao Lao yang berisi sedikit senyum.
Dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan lembut, "Guru, kamu tenang, meskipun kekuatannya telah melonjak pesat, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku." Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu jawaban Xiao Yan saat dia tiba-tiba memukul telapak tangan di bahu Xiao Yan. Kekuatan lembut meletus sebelum mendorongnya ke posisi Hai Bodong. Pelindung ini mengatakan bahwa kalian berdua tidak akan melarikan diri hari ini. Pelindungmu tertawa dingin saat melihat Xiao Yan yang dilindungi oleh kelompok Hai Bodong. Mata merah di bawah jubah hitam itu melesat ke arah wajah acuh tak acuh Yao Lao saat dia berbicara dengan sinis. "Yao Chen, apakah kamu pikir kamu masih cocok untukku mengingat kekuatanku saat ini? Saya khawatir jika Anda tidak membayar sesuatu, sangat tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan roh lama saya." Yao Lao menjentikkan jarinya, dan sekelompok api putih pekat muncul dari telapak tangannya. Mereka segera meringkuk. Suhu panas menyebabkan ruang terasa sedikit terdistorsi. Pelindung ini sudah membayar harganya. Mata merah di bawah jubah hitam sedikit gelap saat pelindungmu menjawab dengan suara dingin yang pekat, "Oleh karena itu, sudah waktunya bagi Anda untuk menyerahkan roh Anda." Hati Yao Lao tenggelam saat dia merasakan tatapan gelap dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh di bawah jubah hitam. Itu memang seperti yang dia harapkan. Memang ada gejala sisa yang sangat hebat ketika orang ini dengan paksa menelan semangat seorang ahli seperti Yun Shan. Yao Lao tidak terus mengatakan omong kosong setelah hatinya sedikit tenggelam. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke segala arah. Meskipun sangat sulit untuk menyaksikannya dengan mata telanjang, dia bisa dengan jelas merasakan tekanan menakutkan yang telah menyebar di langit. "Ceka-ceka, apakah kamu berencana untuk berusaha sekuat tenaga? Namun, sudah terlambat sekarang." Pelindungmu hanya tertawa aneh saat melihat tindakan Yao Lao. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam aneh dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu menggumpal menjadi lapisan awan hitam pekat. Sulit bahkan sinar matahari dari langit untuk menyebar ke dalamnya. Setelah beberapa saat, warna langit di atas sekte Mystic Cloud menjadi gelap. Pelindungmu telah menghapus matahari saat dia menyerang. Hal ini menyebabkan cukup banyak ahli menjadi sangat terkejut. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Awan hitam tetap ada. Pelindungmu tampak menjadi tidak terlihat karena jejaknya anehnya hilang. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat sunyi. Lingkungan yang tidak biasa semacam ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Do Huang akan merasa tidak nyaman. Angin gelap yang tidak biasa diam-diam melayang. Yao Lao, yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh api putih pekat itu, tiba-tiba mengecilkan matanya. Dia segera berbalik dan dengan kejam melemparkan pukulan ke arah ruang kosong di belakangnya. Ketika tinju bergerak, kekuatan spiritual yang kuat yang tersebar di seluruh tubuhnya juga bergerak bersamanya. Tinjunya yang keriput tampaknya telah membawa fluktuasi ruang ini karena mengandung angin yang sangat kuat dan menghantam ke depan dengan keras. Ledakan! Sosok hitam aneh muncul di tempat tinjunya diluncurkan. Kedua tinju bertabrakan dan kekuatan riak seperti zat menyebar ke segala arah. Akhirnya, itu menghasilkan raungan seperti guntur. "Kamu!" Kedua tinju saling bersilangan dan dua sosok manusia sekali lagi menghilang secara aneh di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka berikutnya muncul beberapa saat kemudian, mereka berada lebih dari 100 meter jauhnya. Pada saat itu, guntur bergulung di langit saat sosok manusia melintas. Setiap kali sosok manusia muncul, hati banyak orang di bawah merasa kedinginan dan ketakutan karena ledakan seperti guntur yang sangat kuat yang meletus. Awan hitam bergulung di langit dan beberapa kekuatan kadang-kadang akan menyebabkan mereka beriak. Baru kemudian garis retakan muncul di awan hitam tebal, memungkinkan seutas sinar matahari menyebar ke tempat itu. Namun, meskipun itu adalah sinar matahari, itu menyebabkan semua orang merasa tidak ada panas pada saat ini. Dari puncak pohon, Xiao Yan menatap langit tempat suara guntur yang mengejutkan terus dipancarkan. Ekspresinya sangat jelek. Meskipun dia saat ini dalam keadaan terluka parah, dia masih bisa merasakan situasi pertempuran di langit lebih jelas daripada orang lain karena persepsi spiritualnya yang luar biasa.
Kekuatan Yao Lao memang kuat. Meskipun dia dalam keadaan spiritual, dia masih bisa meminjam kekuatan Bone Chilling Flame untuk bertarung dengan Protektor Wu setelah yang terakhir menggunakan teknik rahasianya. Namun, dia jelas jatuh ke dalam kerugian selama serangan itu. Dari situasi yang terlihat, Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama. Xiao Yan tidak jelas tentang kekuatan bertarung sebenarnya dari seorang elit Douzong. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengidentifikasi berapa banyak bintang Douzong yang dicapai Protektor Wu setelah menggunakan teknik rahasia. Namun, menurut perkiraannya, kemungkinan pelindung Wu berada di atas 6 bintang. Bagaimanapun, Yun Shan saat ini sudah menjadi elit bintang 2 hingga 3 Douzong. Kekuatan Yao Lao jelas sedikit lebih besar. Namun, pelindung Wu saat ini mampu menekan Yao Lao dengan cara ini. Itu tidak dianggap mengejutkan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong merajut alisnya dan menatap langit. Dia samar-samar bisa merasakan situasi Yao Lao sedikit buruk tetapi dia tidak memiliki cara yang pasti untuk memahami situasinya. Meskipun kekuatannya saat ini mendekati puncak kelas Dou Huang, dia masih tidak memiliki banyak kemampuan untuk campur tangan dalam pertempuran antara kelas Douzong. Wajah Xiao Yan suram, tapi dia tidak bisa menemukan solusi. Segalanya akan baik-baik saja jika dia saat ini tidak terluka parah. Dengan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, yang digabungkan dari 3 Heavenly Flame, lagi, dia setidaknya bisa menyakiti Protektor Wu sedikit bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. Pada saat itu, ini akan memberikan bantuan kepada Yao Lao. Namun, dengan tubuhnya yang terluka parah, dia bisa melupakan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari 3 Heavenly Flame. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Suara Xiao Yan gelap dan serius saat dia berbicara. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tatapannya menatap ke langit saat hatinya menjadi kejam. Jika itu benar-benar sampai pada titik itu, dia akan campur tangan bahkan jika dia benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya ini. Hai Bodong hanya bisa diam-diam menghela nafas saat melihat Xiao Yan bertindak dengan cara ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pertempuran di bawah awan hitam. Tinjunya terkepal erat. Mengingat hubungannya dengan Xiao Yan, tentu saja sulit baginya untuk hanya menonton Yao Lao ditangkap. Oleh karena itu, ketika benar-benar tiba pada saat itu, dia hanya bisa mempertaruhkan set tulang tua ini dan mencobanya. Petir menyambar di langit. Garis retakan lain terbentuk di awan hitam karena kekuatan riak yang menakutkan. Seutas sinar matahari menyebar. Dua sosok secara kebetulan tiba-tiba terinterak di bawah pilar cahaya itu. Teriakan rendah, dalam, keras terdengar dan kedua orang itu bergegas maju seperti dua bola meriam sebelum bertabrakan dengan keras di bawah pilar. Ledakan. Petir keras bergema di langit. Telinga orang yang tak terhitung jumlahnya terguncang sampai mereka merasakan sakit yang menusuk. Beberapa darah segar benar-benar merembes keluar dari telinga beberapa orang yang kekuatannya lebih rendah. Kekuatan sonik yang persimpangan menakutkan dari kedua orang ini diciptakan tidak kalah dengan kerusakan yang diciptakan Lion Tiger Gold Shattering Roar, Xiao Yan pada kekuatan maksimumnya. Suara keras berdering, dan kedua sosok manusia itu tiba-tiba terbang kembali. Sedikit erangan lembut, rendah, teredam dipancarkan dan secara akurat jatuh ke telinga Xiao Yan. Hati yang terakhir segera tenggelam. Yao Lao terluka. Setelah tabrakan sengit ini, awan hitam yang menyebar di langit menjadi jauh lebih tipis. Sinar matahari merembes melalui awan hitam tipis dan tersebar masuk, mengusir sebagian kegelapan di tanah terbuka. Ceka-ceka, kamu memang layak menjadi Yao Zunse yang terkenal di seluruh benua. Anda masih sangat keras bahkan pada tahap ini. Namun, berapa lama kamu bisa mempertahankan pertempuran semacam ini? Bayangan hitam tergantung di langit. Setelah itu, pelindungmu melihat Yao Lao yang semakin ilusi dan tertawa dengan cara yang menyeramkan. Orang tua saya juga tidak percaya bahwa Anda dapat melanjutkan kondisi Anda ini. Yao Lao berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun kondisi di dalam tubuhnya sangat mengerikan, dia tidak mengungkapkan sedikit pun tandanya.
kilatan merah di bawah jubah hitam berkedip-kedip. Sesaat kemudian, pelindung Wu tiba-tiba tertawa dengan cara yang gelap dan padat. Saya juga sangat bodoh. Alih-alih menangkap kelembutan yang dapat saya tangkap dengan mudah, saya datang untuk mencari Anda, seseorang dengan duri. Karena kamu memperlakukan orang kecil itu dengan sangat baik, apakah kamu tidak akan menyerah jika pelindung ini menangkapnya? Tawa sinis pelindungmu baru saja terdengar ketika tubuhnya melintas tanpa menunggu Yao Lao merespons. Dia menarik melalui udara dan bergegas menuju tempat di mana Xiao Yan berada. Tercela. Ekspresi Yao Lao langsung berubah saat melihat tindakan protektor Wu. Dia menjerit marah dan tidak peduli dengan riak kekuatan spiritual yang intens dengan tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi bayangan samar saat dia buru-buru bergegas. Kecepatan pelindung Wu sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tubuhnya sudah muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan saat suaranya baru saja terdengar sebelumnya. Dalam 2 napas, dia sudah berada dalam jarak dekat. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pelindung Wu tiba-tiba bergegas. Karena kekuatan yang terakhir, Nalan Su, Mu Zhen, dan ahli Do Wang lainnya semuanya mundur ketakutan. Hanya Hai Bodong, Jia Xingtian, dan beberapa lainnya yang merasa sedikit lebih baik. Hai Bodong dan yang lainnya dikejutkan oleh perubahan mendadak target serangan pelindung Wu. Namun, Hai Bodong bereaksi beberapa saat kemudian. Dia mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya, muncul di depan Xiao Yan. Di belakangnya, Jia Xingtian dan para ahli lainnya ragu-ragu sejenak sebelum beberapa orang lain kecuali In Gutua dan 2 ahli lainnya dari Black Corner Region semua mengatupkan gigi mereka dan menyerang ke depan. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Tersesat. Sosok hitam itu bergegas dan tiba. Pelindung Wu menjerit gelap dan dingin ketika dia melihat Hai Bodong dan yang lainnya menghalangi di depannya. Dia segera melambaikan lengan bajunya, dan kabut hitam yang tidak biasa segera keluar. Itu berubah menjadi tangan besar yang dengan keras menghantam Hai Bodong dan yang lainnya. Meskipun beberapa orang buru-buru bergandengan tangan untuk menerima musuh, mereka dikirim terbang setelah pertukaran belaka dalam menghadapi celah yang sangat besar. Pelindung Wu mengeluarkan senyum yang tidak biasa setelah mengirim Hai Bodong dan para ahli lainnya terbang dengan pukulan. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Berat, patuh memanggil hal-hal itu dari klan Xiao Anda keluar. Pelindung ini masih bisa membiarkanmu mati dengan cara yang sederhana dan langsung. Wajah keriput seperti tulang terungkap di bawah jubah hitam. Sekilas, itu agak menakutkan. Sepasang cakar seperti hantu tiba-tiba menjulur keluar sementara suara seseorang meninggalkan mulutnya sebelum segera meraih Xiao Yan yang tidak mampu menahan. Cakar hantu itu dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Dia mengatupkan giginya dengan saksama dan sedikit douki yang tersisa di dalam tubuhnya mengalir dengan cepat, manuver Glazed Lotus Core Flame dalam upaya putus asa untuk melakukan serangan balik. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, semua orang jelas mengerti apa hasil akhirnya saat dia mencoba melawan pelindung Wu. Oleh karena itu, semua orang yang hadir hanya bisa membuka mata mereka dan menunggu saat berikutnya di mana Xiao Yan jatuh ke tangan pelindung Wu. Cakar hantu itu bergegas melewati udara kosong dan langsung mencapai tenggorokan Xiao Yan. Namun, saat akan berkontraksi, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah tangan panjang seperti batu giok putih segera melintas. Jari-jari giok melengkung dan membentuk lengkungan yang tidak biasa. Dengan jentikan jari, angin yang menakutkan melesat keluar dan dengan keras menghantam cakar tangan pelindung Wu. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan pelindung Wu sampai tubuhnya sedikit gemetar. Menggunakan saat ketika tubuh pelindung Wu bergetar, tangan itu langsung meraih jubah Xiao Yan sebelum bergegas kembali. Siapa itu? Kamu benar-benar berani campur tangan dalam masalah Hall of Souls kami? Ekspresi pelindung Wu langsung berubah suram ketika serangannya diblokir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang indah dan menyihir. Wanita menyihir itu melirik pelindung Wu dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang perlahan keluar dari mulutnya sama seperti saat itu. Hidupnya adalah milikku,